Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Akhir-akhir ini semakin banyak paham-paham yang berkembang baik itu di masyarakat maupun di medsos. Paham yang mengatakan bahwa hadis itu adalah karangan Nabi belaka. Dia bukan wahyu. Hanya Al-Quran saja yang wahyu Allah itu. Nah, dalam hal ini Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa itu dari tahun 94. Ya, 1994 sudah ada fatwa Majelis Ulama bahwa aliran atau paham yang menolak hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam itu adalah sebuah paham yang sesat. Di fatwa Majelis Ulama ini menampilkan banyak begitu dalil, di antaranya surah Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul itu juga adalah merupakan wahyu. Ya. Jadi bukan hanya Al-Quran saja, tetapi apa yang di qaulan, ucapan Nabi, fi'lan, perbuatan Nabi, au taqriran, dan kesepakatan dari Nabi, itu juga adalah merupakan sumber hukum dalam Islam. Maka itu Majelis Ulama dari tahun 1994 itu sudah memutuskan fatwa. Pertama, aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi sebagai sumber hukum syariat Islam adalah sesat, menyesatkan, dan berada di luar agama Islam. Jadi kalau ada paham yang berkeyakinan bahwa sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran saja dan tidak menggunakan hadis, ya, ada ini paham berkembang di masyarakat ya. Di antaranya ada menyatakan sholat cukup 2 kali sehari saja karena ayat Al-Quran mengatakan demikian. Nah, ini tidak melihat hadis, tidak membaca hadis lagi. Nah, itu adalah ciri-ciri paham sesat berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama. Yang kedua, kepada mereka secara sadar atau tidak telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat. Nah, kepada pengikut-pengikut ya yang menyatakan diri ingkar sunnah, tidak pakai hadis Nabi, nah ini patut segera bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran sesat tersebut. Jangan terpengaruh. Yang keempat, mengharapkan kepada para ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertobat. Nah, mari kita bimbing mereka yang sudah tersesat jalannya itu. Jangan justru kita hakimi dan kita musuhi, tapi seharusnya lah kita membimbing mereka. Kemudian yang kelima, Majelis Ulama memfatwakan meminta dengan sangat kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad sebagai sumber syariat Islam. Nah,
yang menyatakan tidak wajib sholat, yang menyatakan tidak wajib puasa, yang menyatakan berangkat haji tidak perlu ke tanah suci. Ya. Nah, itu menyatakan sebuah aliran paham yang sesat menyesatkan. Jangan diikuti. Kemudian pemerintah harus tegas untuk menyelesaikan persoalan itu agar ini tidak berkembang kepada masyarakat yang lain. Ganasnya virus corona, lebih ganas lagi virus agama yang semacam ini. Virus daripada paham yang sesat menyesatkan ini. Sebab ini mungkin barangkali kita tidak merasakan, tapi kita akan melihat dampaknya begitu banyak orang-orang yang berkeyakinan dalam agama yang sesat dan menyesatkan di akhir zaman nanti. Barangkali demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan fatwa Majelis Ulama ini sebagai pedoman dalam kita beragama. Karena ini semua bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma' ulama, dan lainnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.